ada istilah-istilah itu orang sakit di COVID-kan. Gitu lah, Bu. Sebenarnya gimana? Oh, mau ini pas ke rumah sakit indikasinya itu mungkin apa itu mah mungkin ya atau darah tinggi kok kemudian ketika Bapak meninggal kok di COVID kan ini rumah sakit ini mengcovid kan orang gitu ini gimana cara menjawabnya itu Bu? Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Centini News dimanapun berada yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya dari Centini News ingin memberikan informasi dalam acara Jas Umat, Jagong Sante Urusan Masyarakat. Pagi ini Centini News sudah kedatangan tamu istimewa kita, yaitu Ibu Dr. Andini Sari Dewi. Ari Dewi. Ari Dewi. Ari Dewi. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para pemirsa, kali ini saya akan mencoba berbincang-bincang dengan Bu Dokter Andini. Beliau ini anggota Satgas Percepatan dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus. Kita semua tahu pandemi COVID ini di ujung tahun 2020 nampaknya belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan informasinya ini simpang siur. Ada yang kesannya menyenangkan, ada yang kesannya menakutkan gitu. Nah, supaya kita sebagai warga Kudus dan sekitarnya mengetahui lebih jauh seperti apa sih perkembangan pandemi COVID-19 yang ada di Kudus. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu anggota Satgas Penanganan COVID-19, Ibu Dr. Andini Aridewi. Monggo Bu, jenengan coba ceritakan. Yang pertama, kira-kira itu Kudus terakhir ini Bu. Hari ini itu zonanya itu masuk zona hijau, oranye, merah atau hitam begitu. Dan nanti jenengan bisa ceritakan ciri-ciri zona itu apa sih kok kemudian kadang masuk zona hijau, zona merah, zona hitam itu seperti apa? Monggo Bu. Nggih. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih saya diundang di Centini News. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jadi memang sebetulnya informasi tentang kasus, jumlah kasus itu sendiri bisa diakses di corona.go.id Kuduskap ya, nggih. corona.go.id yang itu masyarakat bisa langsung akses. Sebetulnya kondisi sekarang ini di Kabupaten Kudus kasus itu bagaimana? Dan yang tercatatkan sampai sekarang memang kalau disampaikan kasus kita tinggi secara kumulatif, artinya dari sejak bulan Maret ya, sejak ada awal kasus di Kabupaten Kudus, ini memang sampai dengan saat ini mencapai 3.165. Itu kumulatif, artinya bahwa dari sekian itu sudah banyak kasus yang sembuh, jadi sekitar 80% ya kasus yang sembuh, 11% ada kasus meninggal dan kasus yang terjadi saat ini. Untuk kondisi saat ini pada hari ini ada sejumlah 378 kasus, di mana 171 itu dalam kondisi dirawat dan 207 dalam kondisi isolasi mandiri. Sedangkan untuk posisi Kudus saat ini memang masih dalam zona orange, masih ya. Zona orange, artinya masih perlu kewaspadaan yang tinggi, walaupun kita tidak masuk di zona merah. Kalau untuk Jawa Tengah sendiri saat ini ada 10 daerah kabupaten kota yang masuk zona merah, tapi Kudus memang masih masuk di
zona orange. Namun demikian kewaspadaan tetap harus kita tingkatkan. Mengingat bahwa tren saat ini setelah liburan panjang kemarin ini memang ada tren kenaikan kasus, dan ini memang tidak hanya terjadi di Kabupaten Kudus saja, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan di mana saat kapan kita zona hijau, kapan kita zona orange, kapan mohon maaf, ini mungkin kami sampaikan bahwa zona itu zonasi itu hanya ada zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Gitu. Di mana kriterianya ini memang ada banyak indikator, jadi tidak hanya masalah jumlah kasus saja, tetapi bagaimana termasuk juga tingkat penyebarannya, kemudian angka kesembuhannya, angka kesakitannya, angka kematiannya, kemudian bagaimana kesiapan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, termasuk fasilitasi 3M oleh pemerintah maupun tempat-tempat yang berkewajiban untuk menyiapkan fasilitas itu, dan juga tidak hanya masalah jumlah kasus saja ya, tetapi juga kesiapan di unit pelayanan kesehatan dalam upaya-upaya baik itu pencegahan maupun penanganan. Jadi banyak sekali indikatornya. Nah gini Bu, itu kalau kita ingin tahu resikonya itu, kalau zona merah itu kan sangat berbahaya gitu ya. Kalau zona yang paling resiko kecil apa? Hijau. Zona hijau. Berarti yang paling berat merah, di bawahnya orange, terus bawahnya kuning, hijau. Nah, berarti kalau daerah itu sudah dinyatakan zona hijau, berarti dapat dikatakan itu sudah mendekati titik-titik terakhir mau selesai gitu ya, kira-kira itu gimana itu? Artinya relatif aman, aman, tetapi tetap waspada dengan prokes itu, apapun zonasi kita itu tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Mengingatkan kita memang di satu wilayah mungkin dia bisa zona hijau, tetapi tidak menutup kemungkinan karena mobilitas ini selalu terjadi, dan di situ ada kemungkinan resiko-resiko penularan. Berarti masyarakat harus tahu ya, ketika mendapat laporan zona hijau itu jangan terlalu bersenang-senang dulu gitu. Karena zona itu kan dinamis. Ya bahasa dinamis, tentatif gitu ya, bisa jadi nanti berubah lagi menjadi oranye. Bahkan mungkin kalau masyarakatnya ndablek bisa dari hijau naik ke merah. Kita gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah ini kan jangan kemudian kita itu kalau sudah mendengar zona hijau kemudian wah udah mau selesai terus kemudian nggak menjaga prokes gitu ya, juga berbahaya lagi. Nah, oke. Tadi Bu Dokter menyebut, mungkin ini untuk informasi aja Bu, Jawa Tengah tadi jenengan menyampaikan ada 10 yang zona merah. Kira-kira kabupaten mana aja Bu itu? Untuk saat ini kalau yang di sekitar ini memang termasuk Pati ya. Pati ya? Itu juga termasuk zona merah. Kemudian Semarang ya. Kemudian daerah-daerah selatan itu juga. Oh gitu ya. Lumayan banyak ya, 34 kabupaten yang 10 yang zona merah itu ya, cukup tinggi termasuk itu. Nah, sekarang begini Bu Dokter, ini terkait dengan kepercayaan masyarakat. Bu Dokter nanti mungkin bisa memberikan informasi supaya masyarakat tidak gagal paham itu. Ada isu ya, saya katakan isu karena ini saya yakin itu tidak benar. Tetapi perlu dikasih petegasan dari pejabat yang berwenang itu. Ada istilah-istilah itu orang sakit di COVID-kan, gitu lah Bu. Sebenarnya gimana? Ini pas ke rumah sakit indikasinya itu mungkin mah mungkin ya, atau darah tinggi, kok kemudian ketika wafat meninggal kok di COVID-kan. Ini rumah sakit ini meng-COVID-kan orang gitu. Ini gimana cara menjawabnya itu Bu? Jadi begini, penegakan diagnosis ya itu sudah ada standar bakunya, dan ini juga berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi tidak serta-merta orang datang dengan gejala-gejala seperti ini A, ini B, ini C, begitu diagnosisnya. Pasti ada pemeriksaan penunjang
yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab yang menangani. Dan ini sudah ada standar baku, mana yang dinyatakan sebagai COVID, mana yang tidak, baik dari itu hasil pemeriksaan fisik, kemudian dari gejalanya yang bersangkutan, dan juga dari pemeriksaan penunjang, artinya laboratorium, entah itu fototoraks atau fotoronsen, itu semuanya sudah ada indikator. Jadi apakah ini masuk dalam diagnosis, kelompok diagnosis COVID atau tidak, begitu. Hanya memang kebanyakan yang orang datang ke rumah sakit ini kan pasti ada keluhan dan penyakit tertentu. Nah ini memang artinya bahwa banyak terjadi yang COVID memang dengan penyakit penyerta. Artinya mungkin dia keluhan awal atau datang ke rumah sakit ini misal dengan hanya kondisi penyakit stroke atau gagal ginjal atau dia penyakit paru atau penyakit yang lainnya ya. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan ini ditemukan infeksi COVID di situ. Nah, artinya bahwa yang bersangkutan ini bukan di-COVID-kan, tetapi dia ada diagnosis penyakit tertentu dan juga ada diagnosis COVID. Makanya kadang kita melihat ada pemberitaan bahwa oh ini meninggal COVID dengan penyakit penyerta. Jadi maksudnya seperti ini. Tadi bukan orang yang datang pasti habis itu oh menjadi COVID, begitu tidak. Tapi memang kita akui bahwa dari sekian kasus yang meninggal ini ada sampai saat ini total dari Maret ya ada 332. Ini memang dari sekian itu dari 100 misalnya ini ada hanya 4% saja ya kasus yang kita temukan 4% dari kasus yang ini dengan yang penyakit meninggal penyerta ya. Artinya 4 kasus dengan yang tidak ada penyakit penyerta. Artinya jadi, yang pasien yang meninggal murni karena COVID tidak punya penyakit peserta itu 4%. Sementara sampai hari ini kita ketahui ada itu kan dapat dikatakan mayoritas sampai hari ini pasien yang meninggal itu karena COVID itu mayoritas itu karena punya penyakit penyerta yang lain gitu ya. Dan penyakit penyerta yang terbanyak itu memang hipertensi dengan diabetes mellitus atau darah tinggi dan kencing manis, itu urutan tertinggi. Penyakit penyerta pada kasus COVID konfirm yang meninggal. Nah, untuk itulah maka upaya-upaya pencegahan memang juga difokuskan pada kelompok-kelompok risiko itu tadi. Jadi kelompok orang dengan penyakit penyerta, kemudian lansia dan juga obesitas atau orang dengan overweight ya, dengan postur gemuk. Nah ini Bu, saya nggak usah nyebut rumah sakitnya, tapi saya menyebut kasusnya. Minggu kemarin itu saya ada temen, ini kasus, yang mereka datang di rumah sakit di Kudus. Dari rumah, ini dia jelas karena dia itu tiba-tiba pingsan, gitu ya, dan memang dia punya katanya mah akut itu. Datang ke rumah sakit itu jelas dari awal tidak ada tanda COVID. Nah, datang di rumah sakit itu kemudian dokter atau perawat menggunakan prokes, ada pengecekan segala macam itu, sehingga lama. Dia mengeluh terlalu lama ditangani dengan alasan nunggu kepastian COVID apa enggak gitu. Yang cerita kayak begini sebenarnya itu memang benar apa yang seperti itu? Apakah ada rumah sakit itu memang ada ketentuan ketika rumah sakit menerima pasien itu sebelum ada penanganan itu sebelumnya apa harus dicek dulu, dipastikan COVID apa enggak gitu memang? Betul. Jadi memang harus ada penapisan awal atau screening ya. Karena ini nanti terkait juga pada penata laksanaan termasuk penempatan pasien. Jadi kalau yang dia memang mengarah ke COVID atau dikatakan sebagai kondisi suspek atau suspek, ini mestinya mereka ditempatkan di ruang isolasi. Jadi untuk mencegah risiko penularan. Nah, untuk masuk sampai tahap itu, ini pasti semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan dia mengacu pada SOP yang seharusnya. Jadi ini yang dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit. Jadi pasti mengacu pada SOP yang ada. Artinya apa pemeriksaan apa yang
harus dilakukan, kemudian bagaimana screeningnya, dan nanti akan mengarah ke diagnosisnya apa dan tindak lanjutnya dalam penanganan. Itu kalau pasien itu harus segera mendapat penanganan, misalkan sakitnya dia agak urgent gitu ya, darurat gitu. Bagaimana cara menangani supaya tetap prokes berjalan, dokter, tetapi pasien ini juga segera teratasi? Itu kan bahaya kalau misalkan harus nunggu agak lama waktunya, ke sementara pasien segera diatasi, gimana caranya, Bu? Itu? Jadi saya sampaikan tadi bahwa dokter dan tim ya, kesehatan yang ada di sana, baik itu medis maupun paramedis, itu sudah mengacu ada clinical pathway-nya istilahnya, kemudian standar yang alur prosedur ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan apabila memang membutuhkan tindakan yang segera, artinya ini masuk kategori sebagai kasus kedaruratan medis, pasti ada penanganan yang cepat, artinya yang harus tertangani. Jadi pengkategorian ini kategorinya ini kondisi darurat atau tidak, ini di tim medis ini sudah paham, artinya ini harus kami atasi dulu. Nanti selanjutnya ada pemeriksaan apa, harus ada penanganan apa, itu sudah ada plot-plotnya begitu. Jadi insya Allah teman-teman ini di tim medis ini juga mengikuti alur yang seharusnya. Tapi memang pada saat jadi mungkin ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan secara bersamaan. Artinya bagaimana menyelamatkan kondisi pasien yang untuk urusan kedaruratannya, tetapi juga masih melakukan tindakan-tindakan yang lain. Ini dijalankan itu sesuai dengan protap-protap yang seharusnya. Dan juga tetap memperhatikan prinsip untuk pencegahan infeksi, baik untuk keselamatan pasien sendiri maupun keselamatan petugas. Nah ini yang ingin kita tahu, publik juga ingin tahu itu, walaupun mungkin sedikit agak riskan tanya ini, tapi perlu diketahui publik gitu. Ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa tadi munculnya dari istilah di COVID-kan tadi, Bu. Munculnya di situ. Kenapa muncul istilah kemudian rumah sakit meng-COVID-kan? Karena katanya itu yang berkembang di masyarakat itu ketika di COVID-kan itu ada anggaran dari pemerintah gitu. Sehingga itu kesannya itu untuk mendapatkan anggaran itu harus di-COVID-kan itu supaya ada tambahan anggaran itu. Nah, sebenarnya isu itu gimana, Bu, dengan menanggapi itu gitu? Jadi begini, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan COVID itu memang ada. Baik ini untuk entah itu sebagai upaya pencegahan, upaya promosi kesehatan maupun upaya-upaya untuk penanganan, termasuk penanganan yang ada di rumah sakit. Tetapi ini juga ada pertanggungjawabannya, artinya sudah ada kriteria. Jadi mana-mana dan harus memenuhi persyaratan serta kriteria apa, dan yang jelas bahwa memang kasus yang bisa diklaimkan ini adalah masuk ke dalam kriteria dia sebagai kasus COVID, entah itu probable, suspek maupun COVID confirm. Entah itu gejala ringan, sedang maupun berat, tapi harus masuk di dalam kriteria dia sebagai terdiagnosis COVID begitu. Dan ini juga ada acuannya, artinya tidak serta merta kalau terus langsung muncul diagnosis COVID dia tidak diverifikasi, tidak ada verifikasinya bahwa bagaimana ini bisa klaim ini bisa dicairkan atau anggaran ini bisa didapatkan. Jadi apakah ini betul sebagai kasus COVID atau tidak? Dan mohon maaf, ini juga terkait dengan etika medis ya, artinya ada pertanggungjawaban di sana. Tidak serta-merta tim medis itu bisa mendiagnosis ini COVID atau tidak tanpa acuan baku yang ada, baik itu dari acuan dari WHO maupun acuan dari pedoman penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Itu tim yang mengverifikasi dari mana, Bu? Jadi ini verifikasi memang berbeda. Jadi intinya mulai dari tingkat bawah. Jadi tingkat internal sendiri, tingkat internal di rumah sakit itu, sendiri, apa di Pemkab? Kemudian kalau untuk yang rumah sakit, kalau untuk puskesmas memang masuk ke dinas kesehatan juga. Kemudian setelah itu dilakukan penginputan di dalam aplikasi.
dan nanti itu akan diverifikasi ulang di Kementerian Kesehatan. Bahkan ada yang lewat ke Dinas Kesehatan Provinsi juga. Jadi ini akan dilakukan verifikasi secara bertahap. Sedangkan nanti pencairan memang yang ditunjuk badan untuk melakukan pencairan ini adalah lewat BPJS Kesehatan, dan di situ pun akan dilakukan verifikasi oleh tim. Itu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah ketika pasien itu berdasarkan verifikasi itu dinyatakan COVID, itu kemudian dapat anggaran, itu keluarga pasien dapat nggak itu? Berbeda ya. Jadi tidak ya. Jadi ini adalah untuk murni untuk penanganan. Jadi untuk terapinya pasien, kemudian pemeliharaan pasien pada saat dirawat. Jadi mungkin untuk pemenuhan gizi dan yang lain-lainnya. Berarti yang keluarga pasien nggak dapat dari uang itu ya, yang dapat dari nakesnya itu ya, tenaga kesehatan. Jadi berbeda ya. Anggaran dari pemerintah ini ada dua macam, yaitu anggaran untuk perawatan pasien dan juga anggaran untuk insentif tenaga kesehatan. Ini berbeda. Ya. Alokasinya pun juga berbeda, tahapannya pun juga tetap ada verifikasi semua, baik itu masalah perawatan maupun masalah insentif. Kalau ini tidak memenuhi kriteria ya itu tidak bisa dicairkan. Kalau yang selama ini isunya muncul keluarga pasien dapat santunan COVID itu gimana itu? Lewatnya Kementerian Sosial, jadi bisa konfirmasi dengan Dinas Sosial, dan itu juga ada persyaratannya. Gitu. Ada persyaratannya, apakah ini betul ada pernyataan, kemudian keterangan surat kematian, keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar terdiagnosis sebagai COVID itu, dan lewat nanti ada pengusulan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota ke Kementerian Sosial, dan nanti mereka juga akan melakukan verifikasi lagi. Oh iya. Jadi berbeda ini. Gitu ya. Jadi bukan untuk keluarga pasien ya yang meninggal itu bukan ya. Kalau itu enggak termasuk anggaran di situ ya. Bukan yang di Kementerian Kesehatan. Yang itu masuknya di Kementerian Sosial. Sosial ya. Jadi khusus untuk pasien yang meninggal karena COVID. Itu mungkin Ibu bisa memberi informasi itu. Syaratnya apa ketika ngurus ke Kementerian Sosial apabila keluarga itu dinyatakan COVID wafatnya itu gitu? Jadi memang kemarin sudah dilakukan edaran, kelihatannya surat dari sepemahaman kami ya, sudah dilakukan edaran oleh Dinas Sosial setempat ya, dari Kabupaten Kudus juga sudah memberikan informasi ke masyarakat persyaratan bagi ini yang mengajukan uang untuk santunan kematian penderita COVID, keluarga yang meninggal karena COVID, maaf. Santunan kematian keluarga yang meninggal karena COVID. Ya, itu ada beberapa persyaratan, ada beberapa item persyaratan. Itu kira-kira syaratnya gampang pas susah, Bu? Biasanya ada yang mengatakan, wah syaratnya susah, ribet itu. Kira-kira gimana? Pikir tidak ya. Enggak ya? Tidak ya. Dan itu memang sebagai bukti yang memang harus dipenuhi ya untuk verifikasinya. Tidak. Tentunya pertama mesti keterangan dari rumah sakit bahwa pasien itu benar-benar meninggal karena COVID gitu ya minimal ya. Mungkin ya KTP, KK, mungkin ya kira-kira begitu ya. Kemudian ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang meninggal karena ada bukti diagnosis. Ya. Nah, sekarang begini Bu, tentang jenazah COVID sekarang. Ini yang masyarakat juga harus tahu gitu ya. Di beberapa media itu para dokter juga ada yang mengatakan virus COVID-19 itu ketika orangnya yang dulunya dikena virus itu wafat atau meninggal, itu virusnya sudah mati, sudah tidak bisa menular gitu ya. Itu kan berkembang merespon ketika ada sebagian masyarakat kita yang menolak pemakaman jenazah COVID. Waktu itu saya mendengar itu. Takut nanti kalau tertular gitu. Padahal dari Pak Ganjar pun di sosial media beliau sudah mengatakan kalau sudah meninggal itu COVID virusnya selesai, tidak menular lagi gitu. Nah, pertanyaannya, kalau jenazah sudah wafat, sudah meninggal COVID, kan sudah tidak lagi menular COVID itu. Tapi kenapa penanganannya
ya. Penyelesaiannya itu kok terkesan itu begitu apa ya? Agak menegangkan, menakutkan gitu. Nggak boleh dekat-dekat, itu nggak boleh segala macam itu. Sampai jenazahnya nggak boleh dekati, nyolati aja harus ada jaraknya gitu. Sementara kan itu sudah tidak nular virus itu gitu. Kenapa seperti itu gitu? Jadi begini, artinya yang baru saja meninggal ini di dalam ya, di dalam ini kan ada di mukosa-mukosa tubuh itu virus itu masih ada sebetulnya. Dan ini yang dikhawatirkan apabila orang yang mendekati ya, yang mendekati dengan tanpa APD yang seharusnya, alat pelindung diri yang seharusnya terkena pada virus-virus yang ada di mukosa orang yang sudah meninggal itu tadi. Jadi ini masih dimungkinkan walaupun itu kecil kemungkinannya. Tetapi kalau dia sudah dipulasari dengan pemulasaran dengan protokol COVID, ini kan insya Allah terlindung dengan catatan bahwa artinya si jenazah ini tidak berpotensi untuk menularkan dan kita yang berada di luar juga menggunakan APD yang seharusnya. Jadi tetap harus ada protokol kesehatan itu karena masih dimungkinkan karena virus-virus yang ada di dalam mukosa medianya tubuh itu walaupun kondisi dia sudah meninggal itu masih dimungkinkan. Bahkan kenapa ada begitu meninggal itu swabnya masih diambil. Kan kasus meninggal swabnya karena memang masih bisa terdeteksi bahwa ini COVID atau tidak kan untuk kepastiannya. Oh, orang yang sudah wafat itu masih bisa dideteksi swabnya ya? Iya, dideteksi tapi langsung ya. Langsung begitu. Jedanya mungkin nggak lama gitu. Mungkin saat dinyatakan wafat kemudian dilakukan gitu ya, masih bisa ya. Jadi untuk ini, ini ada kemungkinan dia meninggal karena COVID ya. Jadi tetap harus dilakukan kepastian bahwa yang bersangkutan ini betul COVID atau tidak dan tetap itu bisa dilakukan swab. Kalau memang secara medis itu jenazah yang wafat kemudian bisa diswab, dites COVID tidaknya itu, berarti kan sangat mudah diketahui walaupun mungkin tidak langsung ya, jeda berapa hari misalkan itu, jenazah ini meninggal karena apa kan pasti itu ini karena COVID apa enggak gitu, karena walaupun sudah meninggal masih bisa dites gitu ya. Nah, terus tadi Bu, jenengan mengatakan jenazah itu ketika diduga COVID kan sudah di pemulasarannya kan sudah sesuai dengan aturan ya, dibungkus plastik sampai 2 di dalam peti segala macam itu ya. Loh, kalau sudah dirapat seperti itu ada plastiknya di dalam peti gitu, itu kan kesannya itu kan sudah sangat aman, tidak akan menular gitu, saya tutup. Kenapa masih pakai APD? Tetap begini, kita kan tidak tidak bisa betul-betul memastikan 100%. Ini sebagai satu bentuk tingkat kewaspadaan ya. Sama dengan penyakit infeksius yang lain sebetulnya. Jadi tidak hanya COVID saja. Jadi penyakit infeksius lain yang pemulasarannya adalah pemulasaran penyakit infeksius pun itu perlakuannya juga demikian. Berarti itu kan pakai APD, kemudian keluarganya diusahakan tidak mendekat, ini kan dalam konteks antisipasi gitu ya, supaya nanti tidak semakin merambah atau melebar kasus itu gitu ya, walaupun secara medis sudah aman itu ya, diupayakan untuk pengamanan. Nah, ini lebih menarik ini supaya publik memang akhirnya tahu gitu. Nah, banyak juga dari sejawat panjenengan dokter-dokter sudah mengatakan itu. Katanya itu virus COVID-19 itu kan tidak berbahaya sebenarnya itu. Katanya malah ada yang mengatakan itu lebih berbahaya itu virus TBC atau apa katanya itu ya. Karena penularannya itu katanya beda. Kalau COVID itu kan tidak lewat udara tapi sentuhan atau apa gitu. Tapi kalau TBC malah lewat udara gitu. Kenapa sesuatu yang sebenarnya itu tidak sebahaya TBC dan dianggap cukup ringan virus COVID itu, tetapi menghadapinya penanganannya begitu sangat berlebihan sehingga
efek lainnya bisa menyebabkan masyarakat itu agak cemas gitu Bu. Itu gimana sebenarnya itu? Jadi begini, penularan COVID ini kan lewat droplet ya, Droplet ya. percikannya, percikan. Bisa itu karena pada saat kita bicara, Mm-mm. kemudian saat kita bersin, batuk, yang kemudian kalau dia menempel di satu tempat, kemudian ada orang lain yang menyentuhnya, kemudian sentuhan yang sudah menempel di tangan itu masuk ke dalam entah itu mata, hidung, mukosa, istilahnya di medis ini adalah mukosa jaringan mukosanya tubuh, Mm-mm. dia akan berkembang dan hidup di sana. Dan ini kenapa ada kewaspadaan khusus karena ini penularannya juga sangat mudah. Kalau dan tingkat kematiannya tinggi ini karena dia begitu menyerang orang-orang dengan penyakit penyerta dan juga kelompok-kelompok risiko lain. Ini risiko kematiannya demikian cepat dan belum ada penanganan yang seperti vaksinasi yang sampai saat ini kan masih uji klinis ya. Jadi penanganan obat yang benar-benar bisa mengatasi itu, ditambah lagi dengan tadi penanganan di penyakit penyertanya. Berbeda dengan TBC. Kalau TBC ini betul, jadi jangan sampai kita lena, artinya kita orientasi pada COVID saja, sedangkan penyakit-penyakit yang lain juga terlupakan. Justru dengan adanya COVID ini memperparah resiko penyakit-penyakit yang lain. TBC juga sama, TBC ini juga akan menular apabila kita misalnya bisa berbicara secara langsung, sama sebetulnya itu. Selain juga mungkin penggunaan alat makan yang sama, ini juga risiko di TBC juga sama-sama tingginya. Cuman di sini kalau di COVID ini orang kadang tidak tahu kalau TBC itu orang ini kami ada gejala TBC, Langsung terasa kalau TBC gitu ya. Kalau sekarang ini penyebarannya kan cukup masif ya. Artinya orang kelihatannya seger buger aja. Oh ternyata dia OTG. Dia COVID confirm tetapi tidak ada gejala apa-apa. Jadi bagaimana kita mewaspadainya, mengantisipasinya, ini yang perlu kita pikirkan. Karena berbeda ya kalau sudah TBC, ini ada batuk darah, batuk lama, orang tahu. Jadi langsung berobat ini karena saya merasa seperti ini. Berbeda dengan orang yang COVID tanpa gejala, kan ada di mana-mana yang kita tidak tahu. Nah, sekarang gini Bu, kalau misalkan dibuat perbandingan ya tentang statistik penderita COVID itu, kalau misalkan di Kudus saja, mungkin Ibu punya data itu, per hari atau per bulan gitu, penderita TBC dengan COVID atau penderita COVID dengan penyakit yang lain, itu kira-kira itu bedanya di mana? Beda apa sama perkembangan pasiennya itu kira-kira? Berbeda. Kalau untuk sekarang berbeda. Yang tinggi memang COVID ya? Paling tinggi COVID ya di Kudus ya? Oke. Nah sekarang yang terakhir Bu, tentang vaksinasi. Sekarang ini kan sedang rame, sudah nyampe di Indonesia ada vaksinasi. Ini yang masyarakat perlu tahu sebenarnya apa sih istilah vaksinasi itu? Kok ada istilah uji klinis, ada relawan yang siap diuji coba, bahkan malah di sosial media itu ada yang mengusulkan itu Pak Jokowi divaksinasi duluan gitu loh. Ini apa sebenarnya yang terjadi, maknanya vaksinasi sebenarnya itu? Begini, jadi tetap ada upaya pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat ya, untuk mencegah perkembangan yang COVID yang selanjutnya. Dan ini tidak lepas juga dari acuan-acuan pedoman yang dari WHO. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia ya, untuk masalah vaksin ini. Kemudian tadi tetap semua terapi pun itu tetap harus ada ujinya. Artinya dalam proses mikrobiologinya, kemudian apakah ini bisa diberikan kepada manusia, ini semua ada tahapan-tahapannya, termasuk vaksinasi, dan itu vaksin apapun. Tidak hanya untuk vaksin COVID saja. Jadi untuk vaksin apapun, termasuk vaksin-vaksin yang selama ini sudah beredar, itu juga melalui tahapan-tahapan yang seperti sama. Itu. Betul. Artinya agar bisa dipastikan tingkat
tingkat keamanannya apabila itu diberikan kepada manusia dan juga tingkat kemanfaatannya. Nah, vaksin yang sekarang ini datang itu sebenarnya itu maksudnya itu sebagai kekebalan atau imun atau mengobati sebenarnya yang sekarang Kalau ada. vaksinasi ini ada sebagai kekebalan. Kekebalan ya. Berbeda dengan pengobatan. Kalau pengobatan kan dengan antivirus dan sistem yang lain, termasuk yang sekarang yang berkembang ini kan dinamis ya, karena pengetahuan tentang COVID itu dinamis, jadi terapinya juga berkembang secara dinamis. Berbeda. Jadi kalau vaksin ini adalah untuk tingkat Kekebalan ya. kekebalan. Maka berarti nanti yang diberi itu orang-orang yang sehat gitu, yang disuntikkan itu ya, vaksinasi itu ya, supaya mereka tidak mudah tertular virus itu gitu ya. Oke. Nah, jadi inilah masyarakat akan lebih mengetahui liku-liku ya tentang COVID pandemi di Kudus ini. Nah, mungkin untuk mengakhiri wawancara ini, mungkin Bu Dr. Andini bisa memberikan pesan-pesan terakhir kepada masyarakat tentang pandemi COVID ini, Bu. Monggo. Terima kasih sahabat semua. Jadi dalam era pandemi COVID tetap kita harus waspada dengan 3M ya.